hendaknya berakhlak mulia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Bahaya sikap tercela pada bab baru, yaitu bab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada siapa? Kepada Allah. Siapa lagi? Manusia, lingkungan alam. Kepada Allah, gimana cara kita berbuat baiknya? Menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mentaati perintahnya, contohnya seperti apa? Sholat, puasa, bayar zakat. Itu adalah salah satu ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau menjauhi larangannya, seperti apa? Maling, apa lagi? Maksiat, melaksanakan maksiat. Ya betul, semuanya itu adalah betul. Menjauhi segala larangan yang tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada siapa? Manusia. Sesama manusia, contohnya? Ya betul, tolong menolong. Kita jangan sampai menjadi orang yang berat. Nah, kalau kita melihat teman, keluarga, ayah atau ibu yang mau minta tolong kepada kita harus dengan siap siaga membantunya. Sebisa mungkin, sekuat mungkin, kita harus menanamkan dalam diri kita untuk saling tolong menolong. Selanjutnya yang ketiga, kepada lingkungan alam. Gimana cara kita berbuat baik kepada lingkungan alam? Menjaga kebersihan, apalagi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon. Ya betul, semuanya kita harus berbuat baik kepada lingkungan alam, dan alam pun akan memberikan kebaikan juga untuk kita. Kalau kita tidak menebang pohon, tidak ada terjadi banjir. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak akan terjadi bencana alam. Itulah perbuatan baik kepada Allah sebagai manusia dalam lingkungan alam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang pula seorang manusia berbuat keburukan, termasuk melarang berperilaku tercela. Contoh sikap tercela yang harus dihindari adalah apa? Godok dan tangan. Baik, yang pertama kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari tentang anania. Anania adalah sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, atau yang biasa kita kenal itu dengan egois, yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan perasaan orang lain. Nah, ini ada ciri-ciri perilaku anania. Yang pertama, ini ada gambar kira-kira ini apa ya gambarnya? Orang songong, iya. Ya betul. Yang mana yang songong? Cowok cewek? Cowok ya betul. Ini dia wajahnya karena kesal. Kenapa dia kesal? Karena dia ini adalah karyawan, dan cowoknya ini adalah bos. Bisa kita katakan ini adalah siapa? Ini si Aida. Aida bekerja di perusahaan api. Jadi si Aida ini sangat rajin orangnya bekerja. Setiap pagi datangnya tidak pernah telat. Sampai 1 bulan dia ini rajin loh bekerja. Terus karena Aida ingin beli skincare, misalkan mau beli outfit yang baru, jadi Aida mau menagih hasil jerih payah dia bekerja kepada si Aping. Tapi si Aping ini tidak mau membayar. Karena apa? Karena dia ingin perusahaannya maju dengan pesat. Berkasih Aida bekerjanya dengan
tidak tahu, dia tidak memikirkan bagaimana si orang tua yang tua itu menghisap aroma asapnya. Dia tidak tahu kalau di dalamnya ada penyakit yang dia derita. Nah, itulah kita harus menghindari. Yang ketiga, nah ini siapa yang makan? Beras sama Ipul. Beras sama Ipul. Beras sama Ipul. Yang mana si beras? Yang makan beras. Yang makan si beras. Jadi si Ipul. Nah, si beras ini makan burger dengan enaknya, burger dengan ini agak kentang. Dia makan sendiri aja, mau habisinya sendiri aja. Si beras ini tidak memikirkan perasaan Ipul. Ipul ini kelaparan, 2 hari 2 malam tidak makan. Tidak memikirkan perasaan si Ipul. Nah, kita itu harus peduli terhadap orang. Kalau orang membutuhkan, kita harus itu memberinya. Selanjutnya yang ketiga, apa ini Abul? Yang mau menerima kritikan. Ya, tidak mau menerima kritikan. Ini ada salah satu contoh cewek yang dimarahi oleh cowok karena mungkin ada kesalahan yang ya ada kesalahan dari ceweknya. Nah, contohnya tidak mau menerima kritikan itu dengan apa? Dengan dia memalingkan badannya dan menutup telinganya. Dia tidak mau mendengar yang dikritik oleh si cowok itu, bahkan melihat pun dia tidak mau. Nah, ini adalah salah satu contoh tidak mau menerima kritikan. Kritikan itu sebenarnya pedas untuk kita. Misalkan Aida, kamu ini misalkan jelek banget, misalkan ya mama, jelek banget. Sebenarnya itu ada motivasi untuk kita. Kalau kita dibilang jelek, berarti kita harus apa? Kita harus perawatan dulu, step by step, satu langkah, baru akhirnya menjadi glowing. Ya, itu adalah salah satu contoh ciri-ciri perilaku Anania yang harus kita hindari. Ada 4 tadi ya. Nah di sini ada sikap tercela yang jika dibiarkan dapat menimbulkan sikap tercela lain seperti iri, kikir, dan cemberut. Kikir itu apa? Pelit. Betul, kelas. Pelit. Kalau nyata kamu? Sombong. Kalaunya kita yang 4 tadi, kalaunya kita tanamkan dalam diri kita yang ciri-ciri 4 tadi, kita akan iri, kikir, dan takabur. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Luqman, tolong dibacakan Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaqir qasdaka linnasi wala tamsikil ardi maraha innallaha la tuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sudah. Bacakan artinya keras. Dan dan janganlah kau memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Nah, di situ sudah ada peringatan pada Quran surah Luqman ayat 18 tentang janganlah kalian menjadi orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau bisa kita kalau ketemu orang itu sebaik-baiknya kita, misalkan nih kakak seorang wanita yang solehah, misalkan wanita solehah yang menghafal Al-Quran 30 juz. Kakak merasa bangga pada diri kakak merasa sombong. Nah, seharusnya kita itu sebaik-baiknya kakak, sebaik-baiknya kita, lebih baik orang lain, dan seburuk-buruknya orang lain lebih buruk kita. Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Biar kalian tidak membanggakan diri kalian, walaupun kalian baik itu jangan dibanggakan, jangan disombongkan.
tentang tali persaudaraan. Iya, merusak serta memutus tali persaudaraan yang akan mengakibatkan permusuhan. Yang ketiga, abul. Ya, dijauhi dalam pergaulan. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan ditemani oleh orang lain, akan dijauhi. Selanjutnya, yang keempat, Sophie. Tidak tentram hidupnya atau tidak nah, Febri. Menyebabkan kebencian dan perkara. Kembali dari sini ya, terus tadi persaudaraan. Dan yang terakhir apa? Merasa dirinya paling benar. Iya, merasa dirinya lah yang paling benar. Walaupun salah, dia tetap kekeh bahwa dirinya yang paling benar. Itulah dampak negatifnya, sangat banyak ya dampak negatifnya. Artinya apa? Artinya kita harus menghindarinya biar kita tidak menimbulkan kekecewaan, biar kita tidak dijauhi dalam pergaulan, biar tenang hidupnya kalau kita menjauhinya, dan biar tidak menimbulkan kebencian, permusuhan, dan tidak merasa dirinya paling benar. Nah, di sini ada cara menghindari sifat anania, yaitu yang pertama dengan menghormati orang lain. Kita hormati orang lain misalkan inginnya ini ya, kita dengarkan betul-betul, kita rinci dulu dalam pikiran kita, baru kalau kita mau menyalahkan, jangan langsung disalahkan, kita pikirkan dulu, betul nggak kata dia itu kira-kira, betul nggak itu aja. Itulah cara kita untuk menghormati orang lain. Yang kedua, apa nih Kak? Menanamkan sikap rendah hati. Iya, menanamkan sikap rendah hati. Nah, yang ketiga ini suka menolong. Yang keempat, apa? Mendahulukan kepentingan umum. Iya, mendahulukan kepentingan umum dulu. Yang kelima, Menyadari bahwa muslim adalah saudara. menyadari bahwa sesama muslim adalah saudara, tidak ada permusuhan. Walaupun kita itu tidak suka, walaupun si Akmal tidak suka dengan Febri, tapi harus kita sesama muslim kan harus saudara, saling saudara. Tidak ada itu yang permusuhan. Keempat, jangan merasa paling benar. Yang keenam, jangan merasa paling benar. Yang ketujuh, Mau mendengarkan pendapat atau nasihat orang lain. ya, mau mendengarkan pendapat atau nasihat orang lain. Misalkan ya kayak tidak mau mendengarkan kritik, nah kita harus mau mendengarkannya. Palingkan badan kita, jangan kita tutup telinganya, kita harus mendengarkan. Kata dia ini kita cerita dalam pikiran dia, betul nggak sih apa ini jelek? Kita harus introspeksi diri, bercermin. Maka itu biasa kalau introspeksi diri itu bercermin. Betul nggak sudah adab dengan akhlak kakak? Bercermin itu kakak ngomong dengan diri kakak sendiri. Itu cara kakak untuk introspeksi diri. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang sikap tercela yang pertama yaitu anaya. Sudah mengerti? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada nih? Kalau nggak ada, kakak aja deh yang bertanya. Tadi kan kita sudah mempelajari ya tentang anania. Semuanya sudah dijelaskan dari mulai pengertian, ciri-cirinya seperti apa, dampak negatifnya gimana, dan cara menghindarinya itu bagaimana. Sudah dijelaskan ya. Nah, barangkali ada pertanyaan, kakak aja yang bertanya kepada Aping. Tadi kan sudah kakak jelaskan anania. Anania itu apa sih? Sifat mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Iya, berarti aku sudah paham. Anania itu atau yang biasa kita kenal pada zaman sekarang yaitu Egois. Yang kedua, siapa ya? Biar kalian cukup. Aida sebutkan ciri-ciri anania yang sudah kakak jelaskan tadi. Hanya ingin menang diri, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak ingin menerima kritikan dari orang lain.
itu artinya hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Dengan cara seperti apa? Sudah kakak jelaskan tadi dan harus kalian ingat. Ya. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung waktu pembelajaran. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kalian dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin.